Yeremia 37 ayat 1 sampai 21. Yeremia pasal 37 ayat 1 sampai dengan 9. Raja Sedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim Nebukadnezar, raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh Yukal bin Selemnya dan Imam Sefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang ke tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Fir'aun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Fir'aun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Dan beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai 16. Yeremia dipenjarakan. Ketika tentara orang Kasdim itu telah mengangkat kaki dari Yerusalem, oleh karena takut kepada tentara Fir'aun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai di pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemnya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, engkau mau menyeberangi kepada orang Kasdim? Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka itu menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Yeremia pasal 37 ayat 17 sampai 21. Sedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, apakah dosa yang perbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah berbuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dari negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai tuanku Raja, ialah permohonanku sampai ke hadapanmu. Janganlah kembalikan aku di rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti
dan jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu.